Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 179. Mewaspadai gerakan ISIS. Entah kami benar atau salah, tapi yang kami tahu pergerakan mereka radikal yang salah kaprah. Gerakan yang seperti ini bukan perkara baru, tetapi di masa Rasulullah pun sudah ada. Mengetahui, mereka kenali saja sikapnya. Pada kebiasaannya, mereka itu adalah mereka sangat serius. Mereka bicara ketus. Kalau salaman mereka melempangkan tangan saja. Bicara agama seluruh Islam jelek kecuali kelompok dirinya. Setiap yang jelek musuh. Bicara sunnah hanya yang dicontohkan Nabi. Yang ada hanya sunnah, namun kepada ulama mereka fanatik. Buta. Pemerintahan yang ada sebuah takut. Mereka kejam. Ajakan mereka untuk bersatu, tapi keadaan mereka memecah belah. Dalam hal kefanatikan, mereka taat. Dalam hal kekejaman, mereka biadab. Kritik mereka lebih tajam kepada Islam ketimbang para penyembah berhala. Pakaian mereka berstandar sunnah. Namun semua yang berpakaian sunnah jika bukan kelompok mereka semuanya salah. Di bawah ini saya cantumkan beberapa hadits Rasulullah bagi para pembaca. Andalah yang menimbangnya, cocok atau tidak hadits itu ditujukan kepada kelompok tersebut. Mudah-mudahan kelompok ISIS tidaklah seperti yang saya katakan ini. Wallahu a'lam. Islam ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan itu fakta. Dari beberapa kelompok dalam Islam, ada kelompok yang ajaran mereka bahwa merekalah Islam yang sesungguhnya. Artinya tidak ada Islam kecuali mereka. Mereka menganggap bahwa merekalah Islam yang paling benar, hingga mereka meyakini diri merekalah yang berhak mewarisi bumi ini. Saya tidak tahu hakikat, apakah ISIS seperti itu. Mudah-mudahan mereka tidak seperti apa yang saya katakan. Saya hanya menceritakan bahwa ada kelompok Islam yang keyakinannya seperti itu. Mereka memahamkan surat Al-Baqarah ayat 29 itu adalah mereka. Nah, ketika Allah mengatakan, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Maka kalian yang dimaksud itu adalah kelompok mereka. Dari sinilah mereka menganggap alam ini milik mereka. Maka bolehlah mereka mengambilnya dan merampas milik yang bukan milik mereka adalah hal yang sah menurut agama yang mereka fahami, karena menurut keyakinan mereka Allah menciptakan alam ini untuk kelompok mereka. Saya tidak tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Yang jelas keyakinan yang seperti ini sangat tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebab golongan yang sebenarnya itu adalah golongan kanan. Menurut Al-Quran, golongan kanan itu adalah golongan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Waqiah ayat 38-40. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Ayat ini menyatakan golongan kanan itu ciri-cirinya adalah mayoritas, bukan minoritas. Dalam hadits riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Hari Ibnu Majah 3950. Sayyidina Umar berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan selamanya. Pertolongan Allah selalu atas golongan terbanyak. Ikutilah golongan terbesar, karena orang yang mengucilkan diri dari golongan terbanyak berarti mengucilkan diri ke neraka. Hari Al-Hakim, Al-Mustadrak 1/115. Abu Nuaim Hiya Al-Auliya 3/37, Data Brani, Al-Mujam Al-Kabir.
12/447. Hadits ini bernilai hasan. Lihat, Al-Hafiz Al-Hitsami, Majma' Al-Zawaid 5/218. Abu Umamah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 aliran. Dan sesungguhnya umat ini melebihi satu aliran dari mereka, semuanya akan masuk ke neraka kecuali golongan mayoritas. Hari Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra 8/188. Bagi para penegak hukum yang membaca buku ini, Andalah yang tahu. Apakah ada kelompok yang seperti saya sebutkan di negeri kita ini, Anda? Juga yang selalu memantau mereka, apakah kiprah mereka seperti yang saya katakan ini? Kalau benar berarti itulah orangnya, jika bukan berarti bukan dia. Selesailah. Bagi ISIS pun, Anda tidak perlu marah mengenai apa yang saya katakan ini. Kalian cukup membuktikan bahwa kalian tidak seperti saya katakan, agar tidak masuk ke dalam ciri-ciri orang yang saya sebutkan. Di halaman terakhir buku ini ada no HP saya. Saya siap dihubungi jika saya salah, tapi jangan di SMS, karena tak sanggup saya membalasnya. Kritikan melalui SMS saya anggap tidak ada. Saya, penulis buku ini, suka berdakwah, tapi saya tidak menyukai teror. Kalau masalah benar atau salah, mari kita bicarakan dahulu, karena kita ini sesama Islam. Boleh jadi tudingan kita itu keliru. Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujarat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Merendahkan saja tidak boleh, apalagi memeranginya. Oh, tentang negeri kita ini, kita mengakui pembesarnya ada yang buruk. Tentu tidak semua. Nah, andaikan mereka buruk, bukanlah berarti langsung dibunuh. Perhatikan hadits dari Ummu Salamah ini. Kelak akan datang ke pemerintahan, di mana kebijaksanaan pembesarnya itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka barang siapa yang membenci yang tidak baik, maka lepaslah ia dari dosa, dan bagi yang memprotes kebijakan itu, selamatlah ia. Tetapi siapa yang mengikutinya, berdosalah dia. Para sahabat bertanya, bolehkah kita membunuh mereka? Jawab Nabi, jangan, selagi mereka masih mengerjakan salat. Hari Imam Muslim, dari Ummu Salamah, istri Nabi. Dalam pandangan Islam, kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, yang diperangi, ada kafir zimmi, yang dilindungi. Kalau sesama Islam, itu bersaudara. Membunuh mukmin sengaja, ingat azabnya tak terkira. Allah berfirman, An-Nisa 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari disebutkan, barang siapa yang salat seperti salat kita, menghadap kiblat seperti kita, dan memakan sembelihan seperti cara menyembelih kita, maka dia adalah seorang muslim yang dilindungi Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian merusak perlindungan Allah. Bicara iman, itu wilayahnya hati, kita tidak boleh tergesa-gesa menuduh, apalagi langsung membantai mereka. Perhatikan ayat ini. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka. At-Taubah 101. Kemunafikan itu sulit diketahui, maka berhati-hati jauh lebih baik. Kelompok yang radikal ini, seringnya mereka salah memahami ayat. Kesalahannya adalah disebutkan dalam kitab Fathul Bari Jil 15 Hektolumen 313. Disebutkan, Ibnu Umar mengatakan, bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang paling buruk
Dengan bertitik tolak pada ayat-ayat Quran yang diturunkan Allah tertuju kepada orang-orang kafir, namun mereka mengarahkan ayat tersebut kepada kaum muslimin. Inilah masalahnya. Dalam agama kita dilarang demikian. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan, hai kafir, atau dengan musuh Allah, padahal orang yang dipanggil tidak seperti itu, maka panggilan itu terpulang kepada dirinya. At-Tabari dalam Al-Kabir mengetengahkan sebuah hadits berasal dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang baik bahwa Rasulullah petik terbalik memerintahkan, tahanlah diri kalian, jangan menyerang orang ahli la ilaha illallah, yakni orang muslim, janganlah kalian mengkafirkan mereka karena suatu dosa. Menurut versi lain, janganlah kalian mengeluarkan mereka dari Islam karena suatu perbuatan. Inilah kebiasaan-kebiasaan kelompok radikal, mereka selalu menuding kaum lain yang bukan golongannya. Hadis-hadis di atas tidak pantas ditujukan kepada umat lain selain mereka, karena pada merekalah ciri-ciri yang disebutkan Nabi itu. Wallahu a'lam. Islam adalah agama yang membawa rahmat semesta alam. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 107, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam adalah agama yang menginginkan kedamaian. Namun Islam bukanlah agama yang diam dan berpangku tangan. Islam wajib melawan jika diserang. Saya tidak tahu kelompok ISIS itu melawan siapa, tetapi yang kami dengar mereka juga membantai muslim yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Saya berpendapat, kalaulah mereka ingin membela kaum muslimin, bersatulah dengan muslim di Palestina melawan Israel. Karena merekalah yang nyata-nyata memerangi Islam, bukan membuat kerusuhan baru di tempat yang aman. Nah, kalaulah mereka mengatasnamakan Islam, harusnya Islam aman, tapi mengapa umat Islam sekitarnya menjadi ketakutan? Saya bertanya di mana letak rahmatnya. Nah, kalau orang-orang kebanyakan berbuat maksiat, maka lakukanlah seperti apa yang ditarengkan Nabi untuk mencegah maksiat. Itu, jangan merusak secara keseluruhan. Perhatikan ayat ini, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qasas ayat 77. Hadits-hadits yang menyebutkan keganasan mereka banyak ditemukan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah, sepeninggalanku kelak, akan ada sekelompok orang yang membaca Quran tidak melampaui tenggorokannya. Mereka membunuh pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka itu orang yang jauh menyimpang dari rel agama, demikian jauhnya seperti anak panah yang tidak mengena pada sasarannya. Sekiranya aku mendapati mereka, pasti akan kuperangi sebagai orang yang durhaka. Hari Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sejarah lahirnya kelompok garis keras. Pada bulan Syawal, ketika Nabi baru saja memenangkan perang Taif dan Hunain. Dalam perang ini harta rampasan perang atau ganimah yang diperoleh sangat melimpah. Sahabat Nabi yang utama tidak mendapat ganimah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, dan yang lainnya. Sedangkan sahabat yang baru masuk Islam, mereka mendapat ganimah meskipun mereka kaya seperti Abu Sofyan. Tiba-tiba seorang yang bernama Zulkahwaisiro dari keturunan Bani Tamim maju ke depan dengan sombongnya sambil berkata, berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi pun berkata, celakalah kamu, siapa lagi yang akan
Berbuat adil jika aku saja tidak berbuat adil. Lantas Umar berkata, wahai Rasulullah, biar ku penggal lehernya. Nabi menjawab, biarkan saja. Ketika orang itu pergi, Nabi bersabda, akan lahir dari keturunan orang ini, sekelompok orang yang membaca Quran, tetapi tidak melampaui tenggorokannya, tidak memahami maksud dan tujuannya. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah tembus keluar dari badan buruannya. Mereka memerangi Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Sekiranya aku menemui mereka, pasti aku penggal lehernya seperti halnya kaum Ad. Hari Imam Bukhari dan lainnya. Rasulullah bersabda, ciri-ciri mereka adalah mencukur rambutnya atau gundul. Sedangkan dalam Sahih Muslim dan Ibnu Hibban ada tambahan, yaitu mereka keluar dalam perpecahan manusia. Mereka memecah belah umat di mana saja. Hari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ahmad dan lainnya. Rasulullah bersabda, Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur Madinah, beliau bersabda, sesungguhnya fitnah-fitnah itu munculnya dari sana, sesungguhnya fitnah itu dari sana, sesungguhnya fitnah itu dari sana itulah munculnya tanduk setan. Hari Bukhari dan dengan lafaz darinya. Imam Abu Ya'la mengemukakan sebuah hadits yang berasal dari Huzaifah, bahwa Rasulullah pernah menyatakan, yang aku khawatirkan atas kalian adalah, akan adanya orang membaca Al-Quran hingga dilihat orang lain kebagusannya. Ia berbaju Islam, kemudian tertanggal lalu dicampakkannya ke belakang punggungnya. Dan selanjutnya ia mendatangi tetangganya sambil membawa pedang dan menuduh sebagai musyrik. Aku, Huzaifah, bertanya, ya Nabiullah, manakah yang lebih tepat disebut musyrik, yang dituduh atau yang menuduh? Beliau menjawab, yang menuduh. Bagaimanakah kita mengetahui kelompoknya? Di akhir zaman nanti akan keluar segolongan kaum yang muda usianya. Bodoh cara berfikirnya, mereka berbicara dengan sabda Nabi, namun iman mereka tidak sampai melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan binatang buruannya. Apabila kamu bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka, karena membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Hari Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Nasai. Bagaimanakah hakikat ibadah mereka? Rasulullah bersabda, akan muncul dari umatku orang-orang yang membaca Quran dan bacaan kalian tidaklah sebanding dengan bacaan mereka sedikitpun. Tidak pula salat kalian sebanding dengan salat mereka sedikitpun. Tidak pula puasa kalian sebanding dengan puasa mereka sedikitpun. Mereka mengira bacaan Quran mereka baik bagi mereka, padahal buruk bagi mereka. Bacaan salat mereka tidak melampaui tenggorokan mereka keluar dari Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan buruannya. Hari Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Inilah sekedar tulisan saya, para pembacalah yang menilainya. Di negeri kita ini Islamnya ada beberapa kelompok. Secara garis besarnya, saya orang yang bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, tauhidnya Asy'ari, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Saya meyakini penganut Syafi'iyah di negeri ini, walaupun menjadi beberapa kelompok seperti Nu dan Al-Wasliyah, namun tidaklah seperti yang disebutkan dalam hadits di atas. Wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.